أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami ya Bashir, Allahumma aftah lana hikmataka ya Rabb wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah, berkahi siapapun yang kau takdirkan menyimak semua ini ya Allah. Jadikan pertemuan ini menjadi cahaya bagi kami ya Allah, menerangi hati yang gelap gulita, melapangkan hati yang sempit, menyembuhkan hati-hati yang berpenyakit. Jadikan saat-saat ini menjadi jalan kau hidupkan hati-hati yang mati. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, semoga Allah yang maha menyaksikan menggolongkan kita yang sambil duduk begini lebih sibuk merasa disaksikan oleh Allah daripada disaksikan oleh makhluk. Karena akhlak hanya akan terjaga
dengan baik jika dia senantiasa yakin bahwa dirinya dimanapun, kapanpun disaksikan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah yang maha mendengar menggolongkan kita menjadi orang yang hakul yakin setiap perkataan ini didengar oleh Allah dan pasti dituntut pertanggungjawabannya. Sehingga jika kita bicara lebih sibuk dengan Allah yang maha mendengar daripada ingin dikagumi, dipuji oleh manusia yang mendengar. Dan semoga Allah yang maha tahu isi hati kita, wa huwa alimum bidatis sudur, kita lebih sibuk menata hati agar Allah menerima setiap niat kita daripada sekedar menata penampilan, menata ucapan agar disukai manusia. Karena tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah, dan Allah hanya menerima segala sesuatu yang hanya karena Dia. Alhamdulillah, di saat yang penuh berkah ini di masjid amanah Allah untuk tuan rumah Ustaz Arifin Ilham, dan juga kita sebagai tamu di sini Ustaz Yusuf Mansur. Hanya Allah yang mengatur pertemuan ini. Semoga pertemuan ini benar-benar hanya membuat kita kagum kepada Allah saja. Karena yang duduk di depan ini seaslinya hanya karena Allah menutupi dosa, aib, kekurangan dan kelemahan. Mohon para jamaah dan pemirsa mendoakan kami yang diuji dengan duduk di depan ini. Saudaraku sekalian, makin jelas tujuan, makin besar tujuan, makin ringan perjalanan. Contoh sederhana, ini majelis ini, datang ke sini itu pasti mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya, mengeluarkan pikiran, belum lagi macetnya, itu menguras mental. Tapi karena sudah jelas tujuannya, tidak menjadi berat mengeluarkan ongkos, waktu, tenaga. Benar? Yang berangkat haji harus nunggu sekian tahun, harus nabung, menjual tanah, akan berangkat ke sana 40 hari, panas, bersama jutaan orang, kuat. Kenapa? Tujuannya besar. Kalau tujuannya Allah, maka dunia ini menjadi sangat ringan. Orang-orang yang tujuannya duniawi pasti lelah, karena duniawi ini kecil, sempit. Makanya orang yang pecinta dunia cenderung sikut-sikutan satu sama lain. Termasuk orang yang belajar agama, yang berbicara agama, tapi hatinya cuma dunia, pasti sikut-sikutan satu sama lain. Tapi yang cita-citanya Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah maha luas, ampunan Allah maha luas, pemberian Allah tiada bertepi. Siapapun yang bertujuan Allah, dia tidak akan sikut-sikutan dengan orang yang sesama beriman. Benar? Mau apa? Rahmat Allah sangat luas. Oleh karena itulah hadirin, pertanyaan yang selalu harus ada di hati kita, apa yang saya tuju? Termasuk pertemuan ini nih, apa yang dituju? Kalau duduk di depan begini, apa yang dituju? Periksa, periksa. Ingin dilihat orang, terus orang kalau lihat kita mau apa? Sama saja. Ingin dipuji orang, puji, caci, ember jatuh, sama, hanya getaran udara. Enak dipuji karena nafsu, ingin dilihat orang, dipuji orang. Sakit hati karena dicaci, itu pun nafsu. Tapi barang siapa yang mencari Allah, maha melihat, maha mendengar, maha memuji, maha mensyukuri kebaikan hamba, maka penilaian makhluk tidak ada apa-apa. Kalau hanya dunia yang dicari, lihat yang punya dunia, matinya bawa apa? Apa yang punya perusahaan batu bara, matinya ditumpuk batu bara?
Apa yang punya perusahaan semen meninggalnya dicor? Tidak ada yang dibawa, dunia hanya mampir. Tanya, apakah hanya ingin dikagumi orang? Jamaah banyak, kemudian disimak dengan orang yang banyak. Terus gimana kalau orang sudah kagum? Apa nambah kemuliaan kita? Paling orang kagum, paling begitu. Dosa tetap kita yang pikul, cicilan tetap kita yang bayar, benar? Ya, kalau kita beli sesuatu demi dipuji orang, apakah yang muji kita ikut bayar cicilan? Tanya, ibu-ibu dandan, berbuat baik untuk suami, apakah hanya ingin karena dicintai suami? Suami punya apa? Suami cuman makhluk nebeng hidup, bukan pemberi rizki tapi pemakan rizki. Suami tidak bisa membahagiakan kecuali Allah yang membulak-balik hati. Maka pencari cinta suami, pencari kekaguman suami pasti lelah rumah tangganya. Karena suami itu la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah yang memberikan kekuatan. Makanya maaf kalau ada ibu-ibu yang ingin dibahagiakan suami, pasti banyak menderitanya. Suami boro-boro membahagiakan istri, dia juga nggak bahagia. Apa yang bisa diberi kalau dia tidak punya, benar? Makanya pencari penilaian makhluk, pencari pemberian makhluk, pencari cinta makhluk, itu dijamin hidupnya tidak pernah nyaman. Karena makhluk yang diharapkan tidak punya apa-apa. Makhluk itu lemah kecuali Allah yang menguatkan. Nggak ada kekuatan dari Allah, tidak ada apa-apa. Makhluk itu miskin, nggak punya apa-apa kecuali sekedar yang Allah titipkan, dan itu pun nggak bisa nahan kalau diambil. Makhluk itu bodoh kecuali sepercik ilmu yang Allah titipkan, itu pun kalau dibikin lupa udah nggak ingat apa-apa. Makhluk itu berlumur dosa kecuali Allah yang mencegah dari dosa, Allah yang nutupin aib-aib, dan Allah yang ngapusin. Pokoknya bergantung kepada makhluk, berharap kepada makhluk, itu tidak akan berbuah akhlakul karimah. Oleh karena itu kalau mau ditanya apa tujuan hidup yang paling penting, la ilaha illallah, menghapuskan ilah di hati kita. Allah aja. Makin tujuannya Allah, makin fokus ke Allah, makin hati ini penuh oleh Allah, langsung berurai kepada akhlakul karimah. Sehingga tidak usah heran ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Siapa yang Islamnya paling benar, pasti yang akhlaknya paling baik. Siapa yang imannya paling kokoh, pasti yang akhlaknya paling mulia. Siapa yang pemahaman Islamnya paling benar, lihat akhlaknya. Siapa yang ibadahnya paling bagus, saksikan kemuliaan akhlaknya. Ilmu, ibadah, semuanya mengerucut kepada akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah tidak akan terjadi ketika hati hanya berharap dari makhluk. Mungkin akhlaknya budi pekerti dengan manusia baik, tapi belum tentu diterima di sisi Allah. Karena orang yang berbuat baik demi agar orang muji, agar membalas, dia tidak termasuk akhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah akhlak yang benar-benar lillahi ta'ala, putus harapan dari makhluk, hanya memberi, tak harap kembali. Mudah-mudahan awal dari perbincangan ini membuat kita jelas kekuatan kita menghadapi hidup tergantung besar dan hebatnya tujuan. Makin Allah yang dituju, makin enteng menjalani hidup ini. Subhanallah. Begitu Ustaz? Subhanallah, alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua di bulan suci Ramadan ini. Ya, pemirsa, setelah sama-sama tadi kita mendengarkan tausiah dari guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnasyar. Selanjutnya kita akan mendengarkan pencerahan dari guru-guru kita yang juga subhanallah hadir bersama kita di majelis yang berbahagia ini.
yaitu Ustadz Arifin Ilham dan juga Kiai Haji Yusuf Mansur. Subhan, ampuni kami ya Allah. Terima kasih nikmat-Mu ya Allah.